Pak Didit, kalau kita lihat kan China ini sempat memberikan peringatan ya kepada negara-negara yang sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Bagaimana Apindo menilai langkah China ini dan juga apakah ini berupa peringatan atau ancaman? Dan juga mungkin kita perlu sama-sama mewaspadai ya atau langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia nih. Indonesia ini harus seperti apa nih? Iya, jadi gini, mungkin yang saya bisa sampaikan kalau saya sampaikan yang pada awalnya bahwa baik Amerika Serikat maupun China merupakan sahabat Indonesia. Jadi jika China mengatakan hal-hal tertentu sebagai sahabat tentu kita dengarkan. Tetapi kami memperlakukan Amerika maupun China sebagai dua negara terpisah. Jadi urusan kita negosiasi dengan Amerika adalah negosiasi dengan Amerika. Dan urusan kita dengan China adalah hubungan Indonesia dengan China. Nah, yang kita perlu lakukan mungkin adalah diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar ini sebetulnya sudah lama kita lakukan. Jadi dalam tahun-tahun terakhir kita melakukan diversifikasi ke katakan Eropa Timur, kita melakukannya ke Amerika Selatan, Amerika Tengah, kita melakukannya ke Afrika. Dan ini juga tercermin dari free trade agreement yang akan dilakukan Indonesia. Jadi selain EU-SIPA yang mungkin atau ditargetkan untuk diselesaikan pada tahun ini, kita juga akan menyelesaikan free trade agreement dengan Eurasian Union, 5 negara di Eropa Timur, Rusia, Belarus, Kazakhstan, dan beberapa negara di Asia Tengah untuk mempunyai sebuah free trade agreement yang akan merendahkan atau menurunkan tarif-tarif sehingga kita terbuka lagi sebuah pasar baru. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia melakukan kunjungan-kunjungan, mengirimkan delegasi juga ke sana. Sebaliknya dari sana juga banyak melakukan kunjungan delegasi ke Indonesia. Untuk apa? Untuk meningkatkan trade supaya kita bisa melakukan diversifikasi pasar. Baik, tapi dalam situasi tekanan dari dua kekuatan besar ya, seperti Amerika Serikat dan juga China nih, bagaimana Apindo menyarankan agar Indonesia ini tetap menjaga kemandirian dan juga kepentingan nasional tanpa terjebak dalam konflik geopolitik ini di antara dua negara yang boleh dikatakan cukup besar ya, Amerika Serikat dan juga China? Ya, terkembali lagi kepada kepentingan nasional Indonesia. Kita adalah negara berdaulat. Selalu dikatakan bahwa 1000 teman kurang banyak, 1 lawan terlalu banyak. Kita mau berteman dengan semuanya, tetapi kita selalu harus ingat kepentingan nasional kita. Dan kepentingan nasional kita ini terdiri atas masyarakat Indonesia, tapi juga industri Indonesia. Jadi dalam bernegosiasi itu ya kita mungkin ada hal-hal yang kita bisa ngalah. Let's say kita misalnya mengatakan oke, kita membeli energi lebih banyak dari Amerika Serikat karena anyway kita juga beli energi banyak. Kita membeli katakan produk pertanian, katakan gandum misalnya lebih banyak dari Amerika Serikat, nggak masalah buat kita sumbernya dari mana, karena anyway kita memang mengimpor banyak sekali gandum, bukan karena kita tidak mampu, tetapi memang climate di Indonesia memang tidak cocok untuk gandum. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya yang bisa kita akomodasi. Tetapi kalau kita udah berbicara soal QRIS, GPN, katakan TKDN, nah ini kita harus hati-hati. Kita berdaulat. Baik, kita masih memiliki 60 hari ya untuk terus melakukan negosiasi dari Apindo sendiri atau dari dunia usaha. Bagaimana melihat kesempatan ini untuk terus melakukan negosiasi agar semua permasalahan-permasalahan yang saat ini mungkin sedang terjadi ini bisa diselesaikan. Apa yang tengah menjadi prioritas untuk saat ini selain daripada mungkin kita terus mengupayakan agar tarif ini mungkin nanti bisa diturunkan atau seperti apa? Ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tadi satu kita bicara soal ekspansi pasar. Kedua kita bicara tadi mengenai bagaimana kita menyiapkan diri kita terhadap imbas dari hal-hal yang mungkin terjadi dari perang tarif ini. Misalnya kita memperkuat bea cukai supaya tidak banyak impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Ini merupakan ancaman dampak yang bisa terjadi, belum tentu terjadi tapi bisa terjadi. Jadi kita pun harus menguatkan ekonomi Indonesia. Nah, satu hal yang saya mesti ingatkan juga bahwa berbeda dengan banyak negara,
di Asia Tenggara ataupun di Asia, Indonesia bukan export driven country. GDP kita 55% adalah konsumsi dalam negeri. Jadi memang ini masalah, tetapi kita masih bisa, atau ekonomi Indonesia ini masih bisa berdiri di atas dua kakinya sendiri. Baik, lalu kalau kita lihat kan memang situasi ini masih kita sama-sama wait and see ya. Akan seperti apa nanti Trump ke depannya, karena kalau kita lihat masih cukup banyak waktu ya, kita artinya optimis ya untuk terus melakukan negosiasi. Tapi kita lihat juga ada pandangan dari IMF bahwa jika ternyata ini perang tarif ini masih akan terus berlanjut ya, bagaimana hubungan Amerika Serikat dan juga China akan berdampak kepada seluruh negara-negara yang ada di dunia, utamanya mungkin perdagangan global, tentunya akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya ini juga akan berdampak Indonesia, sementara kita ada target nih pertumbuhan ekonomi bisa di angka 8%. Bagaimana kebijakan yang ada di Amerika Serikat ini akan memberikan pengaruh utamanya kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dan juga mungkin ke depannya nih? Iya, ada pengaruhnya. Seperti saya sampaikan tadi, base dari ekonomi kita adalah lebih kepada consumption dan government. Ekspor import itu merupakan bagian penting, tetapi tidak seperti itu. Jadi yang kita harus lakukan adalah proteksi, bukan memproteksi, adalah menjaga agar tidak dilanggar hak-hak kita juga. Itu salah satu hal. Mengenai pertumbuhan, jadi kami juga nggak terlalu khawatir bahwa misalnya pertumbuhan ini akan anjlok dengan angka yang terfantastis. Kita lebih khawatir sebetulnya, oke, pertumbuhan is one thing, tetapi juga PHK. Gitu ya. Jadi masalah PHK, masalah imbasnya terhadap industri, jika barang-barang dari Indonesia utamanya seperti alas kaki atau TPT terimbas dengan tarif yang katakan 42 atau 47% atau whatever number it is, maka tentunya industri dalam negeri yang akan suffer dan mau nggak mau ini akan berimbas pada employment. Baik.